Apa kabar pemirsa? Kita berjumpa dalam Warta Parlemen, informasi aktual seputar parlemen bersama saya Nandita Eriska. Komisi 11 DPR RI mengapresiasi Otoritas Jasa Keuangan atas realisasi penyaluran kredit usaha rakyat atau KUR di Provinsi Jawa Barat. Dana KUR yang disalurkan melalui 3 bank pemerintah menduduki peringkat ketiga penyaluran KUR secara nasional. Komisi 11 DPR RI mengadakan kunjungan kerja spesifik ke Kota Bandung, Jawa Barat dalam rangka pengawasan terhadap pelaksanaan program kredit usaha rakyat atau KUR baru-baru ini. Dalam kunjungan kali ini, tim Komisi 11 DPR RI didampingi OJK Provinsi Jawa Barat, Askrindo, dan Jamkrindo, dan perwakilan kalangan perbankan penyalur dana KUR. Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI Marwan Cikasan mengatakan, Komisi 11 DPR RI mengapresiasi OJK dan perbankan di Jawa Barat untuk tahun 2016 ini. Jawa Barat menempati urutan ketiga untuk penyaluran dana KUR melalui 3 bank BUMN, yakni BRI, Mandiri, dan BNI. Ketiga bank ini merupakan penyalur-penyalur utama. Marwan menambahkan saat ini bank penyalur sudah ditambah yakni Maybank, Bank Sinarmas, dan Bank Jabar Banten. Dan saat ini sudah ditambah dengan dua perbankan lagi, yaitu Maybank dan Sinarmas Bank ya, Sinarmas dan BJB ya. Nah, harapan kita tentu dengan bertambahnya perbankan yang menyalurkan KUR ini, KUR di Jawa Barat ini akan lebih banyak lagi terserap kepada masyarakat. Anggota Komisi 11 DPR RI Wilgo Zainar mengatakan, pemerintah DPR dan Otoritas Jasa Keuangan perlu mencermati dan mengevaluasi pelaksanaan KUR yang menjadi ikon dari pemerintahan Jokowi JK saat ini. Dalam pelaksanaannya, KUR dialokasikan dalam bentuk subsidi bunga oleh pemerintah sekitar 9 triliun rupiah dari total 100 triliun rupiah yang disiapkan kepada bank-bank penyalur KUR untuk direalisasikan kepada masyarakat. KUR dialokasikan dalam bentuk subsidi bunga oleh pemerintah sekitar 9 triliun dari total 100 triliun yang memang disiapkan atau didorong kepada bank-bank penyalur KUR untuk merealisasikan kepada masyarakat. Dari Bandung, Jawa Barat, Teguh Biantoro, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 9 DPR RI menilai minimnya sosialisasi dan berbagai persoalan kompleks yang dihadapi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Ketenagakerjaan menjadi penyebab rendahnya kepesertaan para pekerja dalam mengikuti program tersebut. Ditemui saat kunjungan spesifik Komisi 9 DPR RI ke Provinsi Sulawesi Selatan, Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Syamsul Bahri mengatakan, masih rendahnya kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di Sulawesi Selatan dipengaruhi oleh berbagai faktor, di antaranya karakter kejiwaan pekerja, serta sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan yang masih kurang. Syamsul Bahri menekankan diperlukan adanya koordinasi semua pihak terkait untuk melakukan kerjasama yang efektif, guna meningkatkan kepesertaan BPJS di Sulawesi Selatan. Terus terang memang di Provinsi Sulawesi Selatan, peserta BPJS Ketenagakerjaan itu masih sangat rendah. Ya, masih sangat rendah, dan oleh karena itu kita minta berbagai pihak, tadi kita sarankan BPJS Tenaga bekerja sama dengan SPSI, bekerja sama dengan Apindo, dan juga menjalin hubungan yang semakin baik dengan Pemda, baik Pemda Provinsi maupun Pemda Kabupaten Kota yang ada di Sulawesi Selatan. Dan yang terakhir tentunya adalah harus mengeluarkan biaya yang lebih besar untuk mengedukasi masyarakat, khususnya pekerja, agar mereka dengan sadar bisa menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Agus Arifin Numang mengatakan, diperlukan peran aktif petugas BPJS Ketenagakerjaan untuk melakukan sosialisasi kepada perusahaan-perusahaan yang ada di Sulawesi Selatan untuk mengikut sertakan para pekerjanya. Agus Arifin mengapresiasi kedatangan Komisi 9 dan meminta persoalan mengenai sistem dan pelayanan serta rendahnya kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di Sulawesi Selatan dapat diperbaiki, karena masih banyak keluhan yang disampaikan oleh masyarakat terkait pelayanan BPJS. Tadi kita sudah dengar bagaimana Apindo, bagaimana SPSI ya, itu banyak problem yang mereka hadapi, sehingga yang baru ikut baru sekitar 335.000 ya. Nah ini kita berharap ke depan harus lebih banyak lagi, dan saya tentu berharap bahwa perusahaan-perusahaan ini mendaftarkan karyawannya untuk ikut
BPJS Ketenagakerjaan. Dari Provinsi Sulawesi Selatan, Mario Hasiholan, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 7 DPR RI mendorong perubahan skema pendanaan proyek kilang minyak di Bontang, Kalimantan Timur dengan penugasan langsung kepada PT Pertamina. Mengingat dengan sudah 2 tahun proyek pembangunan kilang tersebut jalan di tempat, DPR meminta pemerintah mengeluarkan regulasi untuk mengakomodasi perubahan skema tersebut. Ditemui usai rangkaian kunjungan spesifik ke Bontang dan Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur baru-baru ini, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Fadel Muhammad mengatakan, selama ini penugasan yang digunakan dalam pembangunan adalah dengan skema kerjasama pemerintah dan badan usaha atau Public-Private Partnership. Menurut Fadel, jika penugasan langsung kepada PT Pertamina akan lebih memudahkan dan mempercepat dimulainya proyek kilang di Bontang. Apalagi PT Pertamina sudah menyatakan kesiapannya. Mereka rencana untuk mengadakan pengembangan refinery atau kilang. Kami pertanyakan lebih mendalam lagi, akhirnya kita mau lihat sendiri bagaimana kesiapannya. Jadi kami ke Bontang melihat di Bontang sangat siap. Infrastruktur telah ada di sana. Senada dengan Fadel Muhammad, anggota Komisi 7 DPR RI Totok Daryanto menyatakan, dengan skema penugasan langsung kepada PT Pertamina, hal ini akan memberi keluasan untuk mencari investor berpengalaman yang sudah diketahui PT Pertamina. Ini untuk memberi dukungan kepada Pertamina agar mereka lebih mantap ya untuk segera membangun refinery di Indonesia. Indonesia harus segera memenuhi kebutuhan sendiri di bidang BBM dan membangun refinery di berbagai tempat terutama. Anggota Komisi 7 DPR RI Dito Ganinduto menambahkan, dengan skema penugasan langsung kepada PT Pertamina, memungkinkan Pertamina membentuk joint venture atau perusahaan patungan dengan investor asing. Apalagi jika pemerintah menyetujui PT Pertamina menggunakan aset PT Badak NGL. Tentunya PT Pertamina sudah memiliki aset sekitar 30% sebagai bentuk penyertaan modal negara atau PMN. Kita lihat bahwa semua lahannya sudah siap, kemudian infrastrukturnya juga siap, ada 21 boiler yang baru kepakai 7, jadi masih ada sekitar 14 boiler yang sudah bisa digunakan untuk kilang baru. Jetinya juga, pelabuhannya juga sudah siap, jadi saya kira sekarang sudah saatnya Pertamina segera merealisasikan pembangunan kilang yang ada di Bontang. Dari Provinsi Kalimantan Timur, Nuki Tampubolon, TVR Parlemen melaporkan. Demikian Warta Parlemen kali ini, sampai jumpa pada Warta Parlemen berikutnya. Terima kasih atas perhatian Anda, saya Nandita Eriska, wassalam.